Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Realme 2. Dengan kondisi handphone ini kata pelanggan tidak bisa dicas, sedangkan untuk sisa baterainya di bawah 10% ya teman-teman. Jadi terakhir ini beliau bilang atau pelanggan bilang itu terakhir bisa dicas, namun beberapa hari kemudian tidak bisa dikoneksikan sama charger atau tidak bisa dicas sama sekali. Ini saya coba untuk cek terlebih dahulu, yaitu menggunakan kabel cas yang ada dua kabel yang saya gunakan ini sama sekali tidak ada respon teman-teman. Jadi tidak bisa dicas sama sekali. Saya coba untuk cek menggunakan HP yang lain, yaitu untuk memastikan cas yang saya gunakan itu bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, jadi untuk cas yang saya pakai itu bisa terhubung kalau saya cas di handphone lain, tapi untuk handphone ini saya coba cas di handphone ini tidak bisa terkoneksi sama sekali atau tidak bisa ada respon untuk pengisian baterainya. Oke, jadi untuk menganalisa kerusakan awal, yaitu apabila tidak bisa dicas, kalian bisa gunakan kabel cas yang lain atau kabel USB yang lain. Apabila masih tidak ada respon, kita langsung saja untuk cek handphonenya, yaitu untuk membongkar dulu backdoornya. Oke, di bagian ini harus extra hati-hati, ada kabel sidik jari, jadi untuk membuka backdoornya pelan-pelan saja. Oke, selanjutnya kita tutup, yaitu kita buka untuk penutup kaleng yang ada di bagian kabel sidik jarinya. Untuk infonya masih segel ya teman-teman, untuk di bagian atas dan bawah itu masih segel. Sengaja saya coba untuk simpan segel di bagian bawah, dan kita lepas dulu untuk di bagian penutup buzzer atau di bagian speaker bawah. Di bagian ini kita lepas untuk fleksibel mainboard dan kita angkat di bagian papan chargernya. Oke, perhatikan di bagian yaitu papan charger saat saya membuka, yaitu pelindung karet yang menutupi di bagian konektor cas. Ternyata terdapat korosi ataupun jamur. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi untuk handphone ini besar kemungkinan di bagian bawah yang ada lubang bagian konektor charger, besar kemungkinan bekas kemasukan air karena terdapat korosi atau jamur. Sekarang kita akan melepas, yaitu kita copot di bagian konektor casnya saja. Oke, untuk panas blower saya menggunakan panas di angka 2 sampai 2,5 saja. Selanjutnya kita siapkan untuk konektor yang baru, karena positif untuk di bagian konektor cas yang dari bawaannya itu terdapat korosi, otomatis banyak jamur yang menyebabkan konektor cas tidak bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya, sebelum kita pasang konektor yang baru, kita kerik dulu di bagian kaki konektor. Di bagian konektor kita kasih yaitu T0. Kita kasih T0 secukupnya saja di bagian kaki pin yang ada berjumlah 5. Kita kerik dan kita kasih T0 yang bertujuan agar nanti kita proses pemasangan bisa terpasang dengan kuat dan bisa terhubung dengan maksimal saat kita memasangnya. Di bagian ini kita pasang menggunakan blower dengan harus hati-hati dan ekstra cepat teman-teman. Jadi untuk memasang menggunakan blower harus ekstra cepat, dan juga pemasangan jangan terlalu lama kita blower, nanti bisa menyebabkan konektor cas bisa meleleh teman-teman. Apabila sudah terpasang, kita kasih T0 lagi untuk memperkuat, yaitu pemasangan konektor casnya. Apabila sudah terpasang, kita bersihkan dari sisa fluk agar tidak kotor ya teman-teman. Oke, tinggal kita menunggu hingga dingin karena masih terasa hangat atau panas setelah kita pasang untuk konektor menggunakan blower dan solder. Selanjutnya, apabila sudah terpasang, kita coba untuk tes ulang. Oke, kita pasang kembali di bagian pelindung karet
di bagian konektor casnya. Selanjutnya kita rakit kembali, yaitu untuk memasang kabel fleksibel mainboard dan juga kabel antena. Sekalian kita pasang untuk di bagian tutup buzzer. Selanjutnya kita coba untuk koneksikan menggunakan chargernya. Oke, sudah kelihatan jelas untuk di bagian logo casnya bisa mengisi, masih di angka 10%. Kita tunggu beberapa menit kemudian, kita akan cek apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak. Oke, sudah naik untuk persentase baterainya di angka 12% ya teman-teman. Jadi positif untuk di bagian konektor cas yang sudah kita perbaiki tanpa pengganti papan cas yang baru atau papan cas yang satu set sama PCB nya. Jadi tanpa harus kita menggantinya, cukup kita ganti konektor cas saja yang di bagian rusaknya saja teman-teman. Jadi di bagian kerusakan konektor cas, usahakan jangan diganti sama papan cas yang baru ya teman-teman, karena sayang sekali apabila papan cas yang masih original kita ganti dengan papan cas yang KW atau papan cas yang baru. Jadi usahakan dikerjakan untuk di bagian konektor casnya saja apabila konektor casnya yang hanya bermasalah. Setelah kita rakit, ada pengisian baterai di angka 12%. Kita akan tunggu sebentar untuk pengisian bisa normal atau tidak teman-teman. Dan alhamdulillah untuk persentase baterainya sudah naik di angka 23%. Oke, untuk persentase baterainya sudah naik di angka 23% ya teman-teman. Jadi sukses untuk penggantian konektor casnya saja tanpa mengganti papan cas yang baru. Oke, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.